Nggak usah panjang-panjang. 20 cm juga cukup, 30 cm. Nanti kita cuma mau buat muter dan memperagakan. Yang bawah pakai tali apa? Biar sekaligus. Nah, ya. Ya 20 cm juga boleh, tapi terlalu enggak, kurang enak ya. 20 cm cukup sih. 30 cm lah mungkin ya lebih. Karena nanti akan ujungnya dipakai buat ngikat. Iya, iya, Neng. 30. Berapa? 30. Iya, habis 10 enggak jadi saya dia. 30 cm. Ya. Panas tuh. Penting ya. Lagi ini lagi mancing. Talinya boleh setebal gini nggak, Bu? Tebal gimana? Tebal banget. Yang penting elastis aja. Boleh. Benang tali biasa juga nggak apa-apa. Yang penting kuat hati ngikatnya. Kenur boleh, kenur. Kenur ke cahaya tuh. Yang jangan mah rapia, jangan tali rapia terlalu ringan. Ya, Bu. Ini meteran di sini mana? Udah pinjem aja. Nggak perlu terlalu presisi ya. Yang ini aja juga nggak apa-apa. Yang penting nggak perlu panjangnya pas 30 cm gitu, nggak perlu. Ya berapa senti? Oke, taruh. Di senti. Ayo mau apa main? Ya udah banget. Oh, cigana ieu. Ya bandingkeun. Banding gitu. Gitu. Cuyo, ngomongin mana? Tolongnya ditolong. Wah, beda jauh. Lumayan 30 cm. Oh, benar. Senti. 5 benar. Oke. 10 benar. Karena ini memastikan dulu. Ya, Berapa? 30 40. 20. Berisik, Pak. Berapa senti, Bu? 30. Kira-kira aja. Kira-kira 20 sampai 30 cm lah. Ih, potongnya. Nah, langsung. Sok. Yowan kabeh potongnya. 20 cm. Tangan. Serotot, titit, yang waterfall. Tuh kan panjang kali. 1 2 3. Sudah? Udah belum? Kalau sudah, sebentar Ibu mau cerita dulu. Ya, udahin aja dulu nanti lagi. Ya. Mau cerita. Kelompoknya aku mah ya. Udah, Duduk dulu. Udah ya, anak-anak. Dengarkan Ibu sebentar, kita mau cerita nih. Jadi hari ini tuh sebenarnya fokusnya adalah nanti kita akan ada eksperimen. Jadi terakhir itu kalian akan eksperimen, tapi Ibu ingin format eksperimennya agak beda dengan yang biasanya. Jadi Ibu inginnya kalian buat video gitu ya. Jadi nanti yang dikumpulkan ke Ibu videonya aja, nggak usah dipresentasikan. Jadi videonya kalian seperti kalian ceritalah di video itu apa yang kalian lakukan, anggotanya siapa saja. Jadi dibuat dengan ini ya, apa namanya? Kayak kalian bikin video. Terus nanti eksperimennya kalian rekam, disatukan nanti digabungkan dalam video itu gitu. Jadi nanti Ibu kita tidak perlu presentasi tapi sudah dalam wujud video gitu ya. Gitu. Jadi kita mau mencoba eksperimennya Pak Galileo Galilei ini.
tentang benda jatuh. Nah, seperti Ibu sudah sampaikan ya, minggu lalu Ibu sudah menyampaikan tokoh Galileo Galilei ini. Beliau inilah wafat ketika setahun sebelum Isaac Newton lahir. Ya, jadi menarik ini. Jadi Galileo Galilei wafat, kemudian lahirlah Isaac Newton. Dan Isaac Newton ini banyak mempelajari hasil karya dari Pak Galileo Galilei ini. Ya. Sebelumnya kita review dulu ya, yang kemarin ya. Nah, kemarin. Ada yang masih ingat apa itu hukum gravitasi, bagaimana bunyinya? Yuk, ada yang masih ingat? Enggak? Gimana hukum gravitasi? Hukum gravitasi Newton disebut universal karena berlaku oleh, nah ada kalimat pertamanya, setiap partikel atau partikel apa berapa? bermasa akan Aha. memiliki gaya Betul, bermasa akan tarik menarik ya dengan akan benda lain yang besarnya sebanding dengan perkalian masa-masanya. Oke, bagus. Itu siapa yang menjawab? Sri. Ya? Sri. Sri. Oh, makasih Sri. Sip. Nah, Ibu kasih poin Sri ya. Akan tarik menarik masa lain gitu ya, benda lain. Benda atau masa lain ya. Masa lain yang besar. Terus arah gaya tarik menariknya tentu saja segaris ya. Terus juga berlawanan arah. Yang besarnya sebanding dengan apa? Dengan perkalian. Jangan lupa nih ya. Perkalian apa? Nah, masa-masanya ya, masa benda tersebut itu, dan berbanding apa? Terbalik. Maaf ya, tulisan Ibu jelek ya. Ini biar cepat aja. Berbanding terbalik dengan apa? Jarak ya, jarak. Dengan jarak keduanya. Gitu. Ini kalimatnya boleh bervariasi, tapi intinya seperti itu ya. Jadi ada benda, ini kita lanjutkan saja. Jadi ada gaya yang disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu besarnya sebanding dulu ya, sebanding dengan perkalian masanya, misalnya dasarnya M1, M2, dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini ada masa M1, terus di sini ada masa M2. Nah, lalu kita ambil garis dari pusat masa masing-masing ya. Nih, nah gitu. Kemudian gaya gravitasinya itu bekerja pada dua-duanya. Yang satu ke sini, nah ini. Yang satu juga ke sini, menarik. Nah, ini F gravitasi. Ini juga F gravitasi. Nah, Ibu tanya, kedua gaya ini sama besar apa tidak? Gaya gravitasi yang bekerja di M1 dan gaya gravitasi yang bekerja di M2 sama besar nggak? Sama besar ya anak-anak ya, itu yang paling penting ya. Nah, setelah ini kan belum dalam bentuk rumusan ya, belum dalam rumusan matematikanya, masih dalam kesebandingan. Nah, kalau kita buat dalam rumusan matematikanya, maka F gravitasi itu kenapa ini? F gravitasi itu sama dengan sesuatu yang kita sebut konstanta gravitasi, G besar, dikalikan dengan M1, M2, dan terus dibagi dengan R kuadrat. R itu adalah jarak dari pusat massa benda 1 ke pusat massa benda 2. Pusat massa itu di tengah ya. Nah, pusat massanya di tengah masing-masing benda. Begitu. Ya, jadi yang harus diingat bahwa baik di benda 1 maupun di benda 2 itu bekerja gaya gravitasi.
Pada benda 1 gaya gravitasinya oleh benda 2. Jika benda 2 gaya gravitasinya oleh benda 1, ya. Arahnya berlawanan, saling tarik menarik gitu. Lalu gaya gravitasi ini karena G itu sama dengan konstanta gravitasi. Ada yang masih ingat besarnya berapa? Ada yang masih ingat? 1,67 ya? Betul? Coba dibuka catatannya. Betul? 1,67 apa 6,67? 1,1 ya? 6. 6,67. 6,67. 67. Oke, 6,67 tuh kan Ibu bisa salah juga kan? Makanya kalian buka catatannya. Pangkat berapa? Min 11. Min 11 tuh artinya 0,000 panjang nolnya sampai ada 11. 1. Nah, satuannya kayak konstanta gravitasi ini kan sama dengan rumusnya sama dengan gaya ya. Gayanya itu besarannya Newton. Lalu dibagi dengan nih ada massa, dibagi dengan massa tuh satuannya kilogram, karena massanya dikalikan berarti kilogramnya kuadrat. Karena masing-masing ini satuannya kilogram kali kilogram itu sama dengan kilogram kuadrat. Terus R-nya naik ke atas nih sejajar, jadi dikalikan R itu satuannya panjang itu kan satuannya bisa satuan internasionalnya meter ya. Karena dikuadratkan maka meternya meter kuadrat juga. Nah, ini satuan konstantanya. Kita lihat dari konstantanya saja, ini sudah sangat kecil. Berarti gaya gravitasi itu sangat kecil. Jadi kalau kalian, misalnya ada 2 benda, ini Ibu, 1 botol, 1 bolpen, keduanya sama-sama memiliki dapat gaya gravitasi yang sama. Pada botol dapat terjadi gaya gravitasi oleh bolpen. Pada bolpen terdapat gaya gravitasi oleh botol. Ya, sama besarnya. Arahnya berlawanan arah. Yang botol dapat arah gayanya ke sini, ke arah bolpen. Yang bolpen dapat arah gravitasinya ke arah botol. Gitu. Tetapi kenapa tidak terlihat? Karena kenapa tidak terlihat ujuk-ujuk si botolnya ngedekati bolpen atau bolpennya ujuk-ujuk mendekati? Karena gaya non kontak. Karena Pak Penak tadi siapa yang jawab? Karena gaya non kontak. Karena gaya non konstan. Maksudnya bagaimana itu? Non kontak. Oh, non kontak. Betul. Gaya gravitasi termasuk gaya non kontak. Tapi ada juga gaya non kontak yang kelihatan. Contohnya apa? Misalnya magnet, ya. Magnet, kalian punya magnet terus tiba-tiba ada serbuk besi. Kan ketarik langsung ya, langsung bergerak tuh serbuk besinya, ya kan? Nyata terlihat oleh mata kita, ya kan? Padahal dia tidak bersentuhan awalnya, tidak bersentuhan tiba-tiba ketarik gitu kan. Nah, kalau ini betul gaya non kontak, tapi kenapa tidak terlihat? Kenapa tidak pernah kita melihat bolpennya tiba-tiba datang mendekati ke botol? Ayo. Karena gaya gravitasinya sangat kecil. Nah, betul. Siapa itu yang jawab? Nasya, makasih. Alhamdulillah. Nah, itu kalian lihat di konstantanya. Sangat kecil, 0,001 kecil. Jadi seandainya gaya gravitasi itu, misalnya nih, jaraknya 1 meter ya. Jaraknya 1 meter, terus massanya masing-masing 1 kilo. 1 kilo kali 1 kilo kan 1. Dibagi 1 meter kuadrat, 1 dibagi 1 ya. Maka gaya gravitasinya 0,67 kali 10 pangkat min 11 Newton. 0,00067 Newton. Nggak kerasa. Gitu ya. Itu sebabnya gravitasi baru akan terasa kalau nanti nih si masanya pangkat masanya, besar masanya tuh 10 pangkat 20 misalnya ya. 20 kilogram. Makanya kalau kalian kemarin buka-buka buku tata surya ya, catatan Ibu juga tidak hafal seluruh besar massa planet-planet, tapi kalian boleh cek itu massa planet-planet besar sekali ya. Massa bumi aja besar sekali ya. 10 pangkat berapa coba tadi dicek tuh. Nah, baru terasa ya. Jadi kalau kita ingin merasakan
gaya gravitasinya itu ya masanya harus sangat besar gitu ya. Harus mengalahkan -10 dari konstantanya ini. Gitu. Paham ya? Nah, ini kita tadi Ibu minta bawa tali. Ini maksud Ibu adalah untuk menjelaskan sebentar ini. Berikutnya percepatan gravitasi kayak nanti ya percepatan gravitasi. Nanti saja ini bawa review yang pertama dulu. Nah, kalian misalnya kalian ikat bolpen kalian pada tali ini, gitu ya. Silahkan diikat. Aduh. Silahkan. Ada boleh bolpen, boleh tempat pensil, boleh penghapus apa saja diikat ujungnya. Gitu. Nah, ujung yang satu, ya, ujung yang satu ini bisa boleh kalian ikatkan sama benda lain, tapi Ibu lebih memilih Ibu ikatkan pada tangan Ibu sendiri ya. Tadi seperti siapa Padli bilang bahwa gaya gravitasi itu gaya kontak. Jadi sebenarnya tali ini kalau kita ibaratkan gaya gravitasi tidak terlihat ya. Ini Ibu berikan gaya tali ini hanya buat kita punya ilustrasi bahwa sebenarnya gaya gravitasi itu kita ilustrasikan seperti ada tarikan gitu ya. Nah, waktu pelajaran di mekanika yang lalu kalian juga belajar tentang gaya tegangan tali ya. Nah, karena Ibu tanya apa bedanya gaya tegangan tali? Nih, udah kalian ikat satu sama lain. Ujung-ujungnya tarik. Nah, gitu. Apa bedanya tegangan tali seperti ini? Gaya yang Ibu kerjakan pada ujung satu tali dengan ujung satu tali lagi dengan gaya gravitasi. Ya, pertama kalau ada yang jawab yang satu gaya kontak, satu non kontak, udah betul. Oke. Nah, sekarang jawaban yang lain apa? Ayo. Lihat rumusannya, ingat-ingat kata Newton tadi tentang gaya gravitasi. Apa bedanya? Sudah semuanya merasakan sendiri tegangan tali seperti apa? Talinya coba ujung-ujungnya kalian ini. Nah, ya kan? Ada gaya tegangan tali kan? Ya. Talinya menegang ya kan? Nah, kalau kalian misalnya tarik satu sisi lebih kuat, kemana arah geraknya? Yang ke yang lebih kuat. Oke. Nah, kalau gaya gravitasi bagaimana? Apakah seperti itu? Banding. Betul. Itu bedanya. Kalau tegangan tali, kalian boleh menarik satu lebih kuat, yang satu lebih tidak lebih ringan. Seperti kalian main tarik tambang ya. Ada satu yang lebih kuat, satu yang lebih lemah. Pasti akan tertarik ke yang lebih kuat. Nah, kalau gravitasi tidak seperti itu. Ini Ibu satu bolpen, satu ujungnya Ibu ikat di botol. Memang botol ini masanya lebih besar dari bolpen, beratnya lebih besar dari bolpen. Gitu. Nah, maka si bolpen ini dapat gaya yang sama ke arah botol. Ya, kalian peragakan sendiri. Boleh. Terus yang botol sebenarnya dapat gaya yang sama juga dengan bolpen ini. Itu ya bedanya gaya gravitasi yang terjadi dengan misalnya gaya tegangan tali gitu ya. Karena seperti hukum Newton 3 dan memang turunan dari hukum Newton 3 sama besar tapi berlawanan arah dan bekerja pada benda yang berbeda ya. Jadi di sini kalian lihat nih gaya yang pada M1 bekerja gaya gravitasi 1. Pada M2 bekerja juga gaya gravitasi M2. Nah, itu sebabnya kita lanjutkan. Nah, ada percepatan gravitasi. Maksudnya apa? Kita ingat-ingat di mekanika yang lalu tentang hukum Newton. Jadi ada hukum Newton, hukum 2 Newton. Ada yang masih ingat? Apa? Kalau ada gaya, maka gimana? F sama dengan? Percepatan yang dihasilkan. Massa dikalikan dengan percepatan. F sama dengan M kali A. Jadi, ketika ujung ini dapat gaya gravitasi, maka
si bolpen ini dia mengalami ini. M sama dengan kali A. F-nya dari mana? F-nya F gravitasi tadi. Ya, F gravitasi sama dengan M-nya. Nah, ini misalnya Ibu tadi M1, ya. Terus ini ada M2, lalu misalnya ini ke sini. Lalu berarti gaya gravitasi dari M1 ini ke arah sini, gaya gravitasi M2 ini ke arah sini. Nah, kita tinjau benda M1 dulu ya. Newton di M1, di benda 1. Benda 1. Nah, kata hukum Newton kalau ada gaya, benda dapat gaya, dia dapat percepatan. Jadi karena ini kita bercerita tentang benda 1, kita hanya meninjau ini benda 1. Yang kita tinjau ini benda 1, nih. Nah, maka masanya kita pakai masa yang benda 1. Nah, kalikan dengan dia mengalami percepatan. Sama ya seperti kita misalnya ada bolpen ditarik oleh tali, ya, dia yang tadinya diam, dia bergerak. Si bolpennya itu bergerak. Dari dia diam, kemudian bergerak, artinya dari dia kecepatannya 0 menjadi punya kecepatan, berarti dia mengalami percepatan. Berarti ada percepatannya. Itu kalau dia mengalami ada percepatan, karena ada gaya gravitasi, gaya tarik tadi. Gitu. Lalu kita masukkan hukum Newton yang tadi ya, bahwa gaya gravitasi itu adalah konstanta besar dikalikan M1, M2 dibagi dengan L kuadrat sama dengan M1 dibagi dengan. Ini anak-anak kalau persamaan ya, kalau di kiri ada angka yang sama, di kanan ada angka yang sama, itu bisa kita coret. Nih di M1, di kiri ada M1, di kanan ada M1. Kita coret nih. Nah, kita coret. Nah, lalu ini, maka ini adalah percepatan A sama dengan, kita tukar ya posisinya, sama dengan G kali M2 per R kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Artinya, si benda tadi, yang tadinya diam, karena dia dapat gaya gravitasi, ya, dia bergerak. Kalau hukum Newton yang ini, yang hukum Newton 2 ini berlaku buat semua gaya, sembarang gaya. Mau gaya tarik tali boleh, mau gaya magnet boleh, tapi kita lagi bicara tentang gaya gravitasi, bahwa tidak ada gaya lain selain gaya gravitasi yang bekerja, maka F-nya ini adalah kita pakai F yang gravitasi. Tapi kalau misalnya benda bergerak karena ada pegas ya, kayak misalnya ketapel gitu ya, kita tarik, terus karena dia elastis bergerak gitu, nah kita pakai gayanya gaya ketapel, gaya pegas. Kalau misalnya benda bergerak karena ditarik sama tegangan tali, nah maka gayanya ini pakai gaya tegangan tali. Nah, karena kita lagi bicara tentang gaya gravitasi, bahwa yang bekerja di benda ini hanya gaya gravitasi, maka F di sini, force di sini, gaya di sini adalah gaya gravitasi. Ya. Nih, dapat percepatan. Nah, kalian lihat. Jadi percepatan benda M1 itu dipengaruhi oleh massa benda 2. Jelas ya? Kalau massa benda 2-nya besar, maka percepatannya pasti besar juga. Ya. Itu ya anak-anak ya, dipahami ya? Nanti bagian itu kan benda 1, Bu. Kalau benda 2 gimana? Ya sama. Benda 2 sama juga. Gayanya gaya gravitasi juga, tapi karena bekerjanya pada kita lagi meninjau benda 2, maka masanya massa benda 2 yang kita ini masukkan di sini, bukan M1 tapi M2. Lalu di sini ada M2 juga, M2-nya kita coret, maka ternyata di sini percepatan yang dialami oleh benda 2 itu sama dengan A konstanta gravitasi dikali dengan M1. M1 itu sumber penyebab gravitasinya per R kuadrat. Gitu. Ini artinya bahwa si benda 2 juga mengalami percepatan. Ya, mengalami percepatan ke arah benda 1 juga. Tapi berbeda dengan ini percepatan benda 2, ini percepatan benda 1. Gitu. Ya. Masih liar? Liar ya? Nah, nanti ada simulasi yang membuat kalian lebih paham. Tenang aja, kalau ini nggak ngerti nggak apa-apa. Santai aja ya. Nah, Ibu mau lanjutkan lagi dengan tali ini, ada apa maksudnya? Kenapa Ibu bawa tali ini?
Ibu mau menjelaskan tentang orbit planet. Ini sudah kalian sudah kalian ikat. Nah, kita misalkan bahwa yang kita ikat ini adalah planet, ya, yang diikat oleh matahari. Jadi ujung satunya ini matahari. Ibu gunakan tangan ibu sebagai matahari ya, gitu. Nah, si planet ini dia mempunyai kecepatan. Sebelum mereka planet itu mengorbit, dia punya kecepatan si planet itu. Ya. Sekarang coba kalian gerakkan planet ini ya, bolpennya. Nah, ya, silakan. Ya, dicoba diputar. Nah, putar, ya, putar. Nah, kalian tambah cepat. Kalian percepat itunya, putarannya. Apa yang kalian rasakan? Ya, hati-hati jangan sampai kena temennya. Terus coba kalian perlambat. Kalian perlambat, apa yang terjadi? Nah, ya. Nah, coba ada yang mau cerita ke ibu? Bolpennya jatuh. Jawabannya jatuh. Diikat yang erat ya, maaf ibu belum ngasih tahu. Ini ibu sampaikan karena kita belum belajar tentang gerak melingkar ya, jadi kita praktek saja langsung ya. Nanti mungkin kalian SMA mungkin belajar tentang gerak melingkar ya. Nah, ini kita praktek saja langsung. Jadi yang membuat ini. Jadi kalau ini misalnya matahari ya, besar ya matahari. Matahari besar. Ini matahari. Terus ini ada planet, ini ada bumi di sini. Nah, anak-anak, antara matahari dengan planet ini yang kita ilustrasikan dengan tali itu tadi ya, itu ada gaya gravitasi, ya enggak? Nah, ini talinya warnanya ibu ganti dengan putih ya. Nah, ini ke pusatnya matahari. Nah, ini tali tadi nih. Jadi si planet tadi kayak diikat oleh matahari ya. Diikat oleh matahari. Nah, andaikan anak-anak planet ini kan punya kecepatan gerak ke sini ya, punya kecepatan. Kalau dia tidak punya kecepatan bagaimana? Apa yang terjadi? Diam. Dia? Betul dia? Enggak ada. Hah? Bakal ketarik kayaknya Ketarik kemana? ke mataharinya. Betul, atau kita sebut dengan jatuh, ya kan? Ya. Nah, coba sekarang kasih kecepatan. Ya, kalian putar tali kalian. Ya. Mengorbit kan? Ya. Coba kasih makin cepat. Bagaimana? Ya. Kalau makin cepat gimana? Ada yang bisa cerita ke ibu kalau makin cepat bagaimana? Kalau P-nya semakin cepat nih, semakin besar. Bagaimana? Apa yang terjadi? Stabil lingkarannya. Jalan stabil terus bagaimana? Ada yang kalian rasakan di tangan kalian ketika makin cepat bagaimana? Lebih ringan. Terus apalagi? Risiko untuk lepas bagaimana? Lebih banyak. Memungkinkan buat lepas? Iya. Jadi artinya gini anak, selama energi tidak ada maaf. Selama tidak ada, bukan lepas ibu, sama kalian. Selama tidak ada gaya lain yang bekerja pada planet ya, itu planet stabil mengorbit. Tapi ketika misalnya si planet dapat gaya baru, energi baru, apakah itu dia ditabrak sama benda lain sehingga kecepatannya lebih besar, maka si planet itu bisa melepaskan diri dari gravitasi matahari. Itu yang kemarin kita simulasikan dengan peluru kendali ya, kita beri kecepatan ya, semakin lama semakin cepat ya. Itu kan akhirnya bisa mengorbit ke bumi. Gitu ya. Jadi ilustrasi ini bisa menceritakan bagaimana gaya gravitasi matahari bisa membuat si planet atau anggota-anggota tata surya yang lainnya mengorbit pada matahari. Tapi kalau kecepatannya lebih kecil, ya mungkin akan ditarik oleh matahari, akan jatuh ke matahari, ya.
Jadi seandainya ada gangguan dalam orbit planet-planet itu bisa tertarik ke matahari. Jadi sebenarnya kenapa kita bisa mengorbit planet-planet? Karena berada di kecepatan yang tepat, ya, sehingga masih bisa mengorbit dengan stabil matahari. Begitu anak-anak, ya. Nah, sekarang segini dulu. Ada yang ditanyakan dulu? Ini mau nanya, Bu. Istri mau nanya. Mhm. Udah nggak usah pakai beneran kok. Atau kita ke simulasi dulu aja ya. Simulasi ya. Ini simulasi. Ibu, Ya, sorry, ya sayang. Ada apa? Sri mau nanya ya Bu. Ya boleh. Kan apa sih waktu matahari sama planet lain kan itu berputar karena ada gravitasi kan? Betul. Nah, terus kenapa berlawanan arah jarum jam? Betul. Bagus. Kalau kalian perhatikan tata surya yang kemarin, ya, yang tata surya kemarin itu memang arah rotasi tiap benda planet itu tidak sama. Ya, ada yang berlawanan. Apa yang berlawanan arah? Ada yang ini, yang apa namanya, yang berbeda dengan planet lain. Ada yang ingat itu planet apa? Venus ya Bu? Venus ya, iya bagus. Yang gitu. Nah, informasi seperti itu penting bagi kita. Oh, kenapa ini? Kenapa bisa seperti itu? Ini sepengetahuan Ibu ya. Kalian boleh nanti bisa googling lagi, bisa lebih banyak. Tapi yang sepengetahuan Ibu itu berkaitan dengan ketika kondisi awal ada sejarahnya kenapa dia bisa begitu. Entah dia mengalami tadi ada misalnya ada benda lain yang menabrak gitu ya. Ketika kejadiannya seperti apa sehingga mengubah arah rotasinya. Gitu. Untuk sementara seperti itu ya. Semoga tidak puas, nanti kita cari lagi penyebabnya. Tapi seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kalau dalam keadaan tidak ada gaya lain, itu akan tetap mengorbit yang sama. Tapi begitu ada gangguan ditambah dari gaya yang lain, entah itu tabrakan, entah itu apa gitu ya, itu bisa mengubah kecepatan atau ketika benda dapat gaya, itu kan bisa dia kecepatannya bertambah atau mengubah apa? Bentuk atau apa tuh lagi waktu pelajaran mekanika dinamika arah ya. Kalau misalnya tabrakan itu bisa mengubah arah kan, mengubah arah benda kan, ya tidak gitu ya. Sementara itu yang bisa Ibu jawab ya anak ya. Kalau tidak puas nggak apa-apa, kita sama-sama cari lagi ya ininya apa. Nah, sekarang kita lihat simulasinya. Nih, di sini. Ibu share baru. Oke. Kita lihat solar projectile Newton by solar system. Nah, ini. Nah, ini simulasinya. Nanti linknya Ibu share di grup. Kalau di rumah penasaran boleh dicoba-coba ya. Ini menarik sekali. Ini sebenarnya intinya dari rumusan hukum Newton yang tadi. Hukum yang tadi yang Gm kali M2 sampai R kuadrat gitu. Sebenarnya dari situ aja sebenarnya. Nah, ini kelihatan? Kelihatan. Oke, kita perbesar ya biar enak. Nah, ini simulasinya, ini ada dua benda. Yang satu ini M1. Kelihatan kursor Ibu ya. Kita pakai ini aja, pakai mouse. Ini M1 benda yang di sini, yang kuning. Terus ini M2 benda yang orange. Yang M1 kita set lebih besar dari M2. Ya, ini bisa diubah-ubah. Terus kita ininya Ibu kecepatannya tidak perlu, Ibu pengen gaya gravitasinya saja yang terlihat ya, sama lintasannya. Lintasannya bisa terlihat tidak? Lintasannya. Oke. Nah, oke. Ya, kita start ya. Coba perhatikan. Ini gaya gravitasi yang anggaplah matahari yang lebih besar dan ini planetnya.
Ya. Nah, kalian lihat, yang biru adalah gaya gravitasinya. Lihat sama-sama ya, sama besarnya ya. Baik pada matahari maupun planet, gaya gravitasinya sama besarnya. Nah, coba dan kalian lihat benda yang kuning, yang M1. Dia juga bergerak juga ya kan? Bergerak karena apa? Karena gaya gravitasi yang benda yang mengelilinginya dia ini yang kecil ini, ya. Jadi yang bergerak sebenarnya tidak hanya si planetnya saja, yang benda yang diorbiti juga dia bergerak juga, gitu. Ya, stop dulu ya. Hapus ya. Sekarang Ibu ingin massa yang M1 dikecilkan. Kita kecilkan. Nah, oke. Kelihatan kecil ya. Besar lagi. Kita lihat. Jadi anak-anak dari hukum Newton yang sederhana itu bisa begini, bisa mendapatkan ini loh. Menarik ya. Nah itu. Lihat. Lintasannya walaupun masih lingkaran tapi agak ini ya, agak lebih elips ya. Tuh. Ini mengingatkan kalian sama orbit benda apa ini coba? Pluto. Hmm? Pluto. Benda. Ibu ulangi lagi ya. Coba Ibu ulangi lagi. Ini bendanya kecil. Oke, nih. Ini planetnya lebih kecil. Jadi kalau tadi bumi misalnya lebih kecil, mungkin apa? Meteorit contohnya ya. Ingat tata surya. Atau komet ya, benda-benda yang masanya lebih kecil. Lihat. Tadi jawab, ada yang jawab Pluto ya. Ya, Pluto juga masanya hampir sama dengan meteorit. Nah, dia agak lebih elips ya, dan lebih lambat ya enggak? Ya, gitu. Oke, stop. Nah, sekarang Ibu ingin yang masa mataharinya kita kembalikan lagi ke normal. Masa mataharinya kita besarkan. Nah, oke. Lihat apa yang terjadi. Oh, ini kita balikin lagi deh. Nah, ini. Nah, masa mataharinya kita perbesar sampai 300 kali. 300 masanya. Ya. Gitu. Ini yang bersama dengan tadi ketika yang benda kecilnya diperkecil ya. Berapa sih Ose? 5 juta. Nah, begitu anak-anak. Ya. Jadi ini apa yang terjadi, mengapa benda bisa mengorbit itu sama dengan adalah penyebabnya ada gaya gravitasi sudah terbukti ya dari ini simulasi ini. Nah, kemudian kasih contoh lagi. Nih kita coba yang ini ya. Lagi. Nah, ini contohnya matahari dengan planet sama emang yang tadi ini. Ibu mau kemana, ada pertanyaan tentang gerak bulan ya katanya ya. Kenapa kok katanya bulan lebih mendekat atau itu ya. Nah, ini kita ambil gaya gravitasinya tidak hanya matahari dengan planet, kita pilih ada matahari, planet, dan bulan. Nih, kita bisa pilih ini. Oke, ya. Velocity-nya nggak perlu ya. Ini aja kita pilih gaya gravitasinya kita tampilkan. Ini ada bumi, ada matahari, yang kuning matahari, yang pink itu bumi, terus yang hijau itu nggak kelihatan ya. Yang hijau itu adalah bulan. Bulannya mengorbit sama ke bumi ya. Coba kita lihat nih. Nah, tuh lihat. Yang hijau itu orbitnya bulan. Apa itu bunga? Kok bisa gitu? Menarik ya? Jadi si bulan mengorbit matahari, mengorbit bumi juga sekaligus mengorbit matahari. Nah, kembali kita ke slide ke review yang kemarin. Ini
Ya. Tuh. Jadi gaya kan hukum Newton tadi setiap benda bermassa akan bisa menarik gaya gravitasi. Jadi tidak hanya terhadap satu benda. Kalau ada dua benda, maka si partikel yang pertama juga memberikan gaya kepada partikel yang kedua. Ini tadi menjelaskan tentang gerak bumi. Ini menjelaskan tentang gerak bumi, bulan, dan matahari. Ya. Jadi kalau misalnya ada benda ini M1 ya. Terus ini ada benda yang lebih besar lagi M2. Lalu ada benda yang lebih kecil lagi M3 misalnya. Nah, ini pada benda yang pertama dia ditarik juga mendapat gaya gravitasi oleh gaya M2. Nah, ditarik di sini, tarik di sini. Dan dia juga mendapatkan gaya gravitasi dari benda yang satunya lagi. Nah, begitu ya. Nah, pada benda yang M2 ini juga sama, selain ditarik oleh benda M1 di sini, di garis ini, dia juga ditarik oleh benda yang ketiga. Gitu. Ya. Yang benda M3 bagaimana? Sama, dia juga ditarik oleh M1 dan ditarik juga oleh M2. Nah, ini menjawab pertanyaan yang kemarin nanya tentang bulan ya. Jadi si bulan itu tidak hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, tapi dipengaruhi juga oleh gaya gravitasi matahari. Gitu. Masakan macam-macam ada yang dari Kenapa Ibu dikasih tahu dong lagi ribut apa? Kenapa gravitasi berhubungannya sama massa, Bu? Kenapa gravitasi berhubungan dengan matahari? Nah, tadi Bapak ribut. Coba dua-duanya. Massa. Hah? Kira-kira kenapa? Coba. Ada yang bisa jawab? Ayo coba. Balik lagi ke hukum Newton. Balik lagi ke hukum Newton gravitasi. Tadi apa kata Newton? Setiap benda partikel bermassa kan memiliki gaya tarik terhadap benda lain ya. Jadi anak-anak selama ada partikel bermassa pasti ada gaya gravitasinya. Ya. Kecuali benda itu tidak punya massa. Benda apa yang tidak punya massa? Semua benda punya massa ya, materi kan? Nanti kalau kita belajar fisika modern lagi nanti ada ceritanya itu yang tidak bermassa. Tapi ini kita lagi bicara tentang yang terlihat ya. Lalu kenapa tadi matahari yang jadi sentral? Ayo, kenapa? Ingat lagi hukum Newton tadi. Gimana bunyi hukum Newton? Besar gaya gravitasi gimana? Sebanding dengan apa? Perkalian massa-massanya. Di tata surya yang paling besar, massanya apa? Di tata surya yang paling besar massanya apa? Massa paling terbesar tata surya. 90% dari massa tata surya dimiliki oleh siapa? Matahari. Matahari. Wajar ya kalau semua dipengaruhi oleh matahari. Kalau seandainya Jupiter itu setengah dari matahari, maka Jupiter juga akan berpengaruh besar juga mendominasi dan gerakan bumi tidak sama seperti sekarang. Kalau Jupiter itu masanya lebih besar dari yang sekarang. Ya anak-anak ya. Karena Jupiter punya massa dan bumi punya massa, maka akan ada gaya tarik menarik antara Jupiter dengan bumi. Ibu, Ada lagi? Pertanyaannya ada apa lagi? Ibu, Ya. kenapa gravitasi selalu berhubungannya sama massa? Nah, hebat sekali pertanyaan Anda. Itulah anak-anak yang sampai sekarang ilmuwan itu juga masih. Itu pertanyaan yang sampai sekarang dicari. Terus terang Ibu tidak tahu jawabannya apa. Tapi itu pertanyaan yang sangat fundamental ya, yang sampai sekarang masih dicari oleh para ilmuwan. Ya. Bahkan ya anak-anak sekarang ini yang Ibu omongkan ini baru menceritakan statementnya Newton bahwa setiap ada massa maka ada gaya gravitasi. Nanti dijelaskan sama Einstein bagaimana kok bisa ketika ada massa
terus ada gravitasi. Einstein menjelaskan panjang itu sih tentang ruang waktu dan segala macam. Tapi itu semua masih belum menjelaskan kenapa ada massa kok ada gravitasi, masih belum menjelaskan juga. Jadi Einstein pun baru menceritakan bagaimana terjadinya gravitasi itu. Ya, jadi yang mudah-mudahan ya siapa tahu di antara kalian nanti ada pemenang Nobel nih bisa menjawab pertanyaan itu. Ibu juga memiliki pertanyaan yang sama. 2024. Misteri ya, sangat misteri. Ya, alam ini memang penuh misteri. Karena penuh misteri itu makanya kita bersemangat untuk belajar. Ya, kalau semua terjawab sekarang jadi nggak ada tantangan ya nggak? Justru karena ada misteri itu kita jadi curious ya, jadi semangat ingin belajar, ingin tahu. Gitu. Oke? Ibu, Nah, aku mau nanya Ibu, oh iya boleh. 236. kalau yang masanya 0 berarti nggak ada gravitasinya dong? Ada contohnya nggak? Masanya 0. Palingnya masanya 0,00000 lah. Ada itu ya. Ada ya masanya 0,00. Atomik ya, sudah masuk subatomik partikel itu ada. Itu masanya sangat lemah sekali. Makanya kalau untuk benda-benda yang mikro itu gaya gravitasi sudah. Gaya gravitasi itu eksis, itu terlihat ada, terlihat nyata itu di masa-masa besar. Kayak tadi faktor dari konstanta gravitasinya tadi sangat kecil. Cuma disebut gaya gravitasi gaya terlemah. Gaya terlemah, namun seperti Ibu sebutkan kemarin, itu gaya yang fundamental yang ketika Big Bang terjadinya semesta, begitu ada materi, disitulah ada gaya gravitasi. Itu gravitasi itu berjasa banyak sehingga terjadi pembentukan alam semesta seperti sekarang. Itu kenapa di Alka ini gravitasi 2 pertemuan. Coba kalau kalian lihat di sekolah lain, gravitasi itu cuma 1 sub kecil di tata surya. Karena emang ini misterinya, PR-nya banyak dan menarik. Lalu, ini kalau menurut kalian benda jatuh ini kan katanya Einstein terilhami gravitasi ini dari gerak benda jatuh. Kalau Ibu bilang gerak benda jatuh ini adalah kasus khusus dari gravitasi. Coba kenapa? Apa maksudnya? Bapak kalau kenapa ngelakuin? Pakai mikrofon supaya Ibu kedengaran. Ibu bisa ulangi lagi, tadi ibu ngomong apa? Maaf, Bu, boleh diulangi lagi pertanyaan? Kan ceritanya, kronologisnya, sejarahnya dulu Newton itu mendapatkan hukum gravitasi kan ketika lagi duduk gitu katanya ya, kejatuhan apel gitu. Nah, jatuhnya apel itu kan contoh dari benda jatuh. Terus akhirnya terilhami lah hukum Newton itu ya, hukum Newton itu. Nah, tadi sudah ada statement di awal tadi hukum Newton yang berlaku universal. Jadi kalau menurut Ibu gerak benda jatuh ini adalah kasus khusus dari gaya gravitasi. Kenapa coba? Kira-kira kenapa? Kenapa? Kan kita kan identiknya gravitasi itu benda jatuh ya. Padahal sebenarnya kan semua benda itu memiliki gaya gravitasi kan sebenarnya kan. Tapi kenapa selalu dikaitkan dengan benda jatuh? Padahal kayak tadi planet aja kan nggak sampai jatuh. Tapi ngalamin gaya gravitasi. Ayo. Karena ditarik oleh bumi. Aha, tarik dari bumi. Terus kenapa? Pada apel bekerja nggak gaya dari bumi? Bekerja. Bekerja kan? Terus kenapa bumi nggak terlihat mendekati apel? Karena masanya beda. Bagus. Jadi sebenarnya bumi mendekati apel apa enggak sih sebenarnya? Enggak. Ya, ingat simulasi yang tadi. Jadi sebenarnya bumi mendekati apel nggak sih sebenarnya kalau dari hukum Newton tadi? Apelnya mendekati katanya. Betul, jelas kalau apel jatuh kan apel mendekati bumi. Tapi sebenarnya bumi kan kalau menurut hukum gravitasi Newton pada bumi juga bekerja gaya dari apel, ya kan? Ya enggak? Ya. Kalau pada bumi bekerja gaya dari apel, sebenarnya buminya juga kan harusnya mendekati dong, ya enggak? Ya. Mm-mm.
Iya kan? Tadi yang simulasi tadi tuh, yang Ibu lihatin simulasinya kan si benda yang diputerin juga sebenarnya bergerak juga kan ya? Ya enggak? Karena kenapa tidak terlihat? Kenapa? Kenapa bumi tidak itu ke apel? Karena Kelihatannya apa yang menarik? karena Kenapa? ayo kenapa? Eh, Nih Ibu tulisin lagi ya persamaan Newtonnya. Terus lagi ya. Warnanya kurang jelas ya kok kuningnya. nah, Warnanya apa ya? jaraknya F tadi kan sama dengan G massa benda jatuh berarti massa bumi ya. Massa bumi dibanding dengan massa benda yang ada di atas bumi. Terus dibagi dengan R kuadrat. Nah, apa yang spesial apanya? Adalah ini anak-anak massa buminya jauh lebih besar dari masa ini. Massa buminya. betul. Tadi udah pada jawab, Bu. Ya? Pada jawab. Oh, udah boleh jawab. Ya. Aduh, maafkan. Telinga Ibu tidak mendengar. Benar. Itu. Sehingga tadi kita tadi pakai hukum Newton tadi ya, bahwa misalnya ini pada apel nih. Pada apel menurut hukum Newton 2 F sama dengan M kali A. Kita balik ya. F itu gravitasi. Jadi massa apel, ini massa apel dikali dengan gravitasi. Ya, percepatannya apel itu sama dengan G M bar R kuadrat. Nah, karena ini sama-sama ada M-nya, kita coret, maka A-nya sama dengan G besar, M besar kali R pangkat 2. Nah, M-nya massa matahari ya. Nah, ini yang kita sebut percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi yang kita simbolkan dengan G. Ya, kita simbolkan dengan G. Sama dengan G kecil. Percepatan gravitasi. M, karena ini kasusnya di bumi yang memiliki massa yang besar ini, maka ini adalah massa bumi. Tapi kalau misalnya kejadiannya ini di Venus, maka M besarnya M apa? Massa apa? Massa? Venus. Massa Venus. Kalau misalnya ini kejadiannya, apel jatuh ini kejadiannya di bulan, maka? Massa bulan. Bu, kan bumi juga berpengaruh ke bulan. Betul, tapi kita lagi berada di bulan, berarti jarak dari benda yang ada di permukaan bulan ke bulannya itu lebih dekat dibandingkan dengan jarak benda yang ada di bulan ini ke bumi. Jauh kan buminya, sehingga gaya gravitasi bumi bisa diabaikan gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir, Bu, sebenarnya bulan ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi matahari. Iya, benar, dipengaruhi juga oleh gaya gravitasi matahari. Tapi kenapa Bu nggak kelihatan? Ya, lihat hukum Newtonnya. Kan berbanding balik dengan jarak. Jarak apel ini dengan matahari sangat jauh dibandingkan dengan jarak apel ini kepada bumi. Sehingga bisa kita abaikan. Itu ya? Paham ya? Nah, ini review nih, belajar kinematika. Ini benda jatuh ini. Mas ada masih ingat nggak dulu kita belajar kinematika? Nih, kan ini titik-titik ini ada lintasan yang dilalui oleh benda jatuh. Jarak dari waktu dari satu titik ke titik ini sama, 1 detik, 1 detik, 1 detik. Tapi yang berbeda apanya, nak? Jarak antara titik-titik ini ya. Ya, semakin lama jaraknya semakin melebar kan? Nih, ya. Artinya dalam 1 detik itu semakin jaraknya ditempuh semakin panjang, semakin cepat gitu dia geraknya. Makanya ini mengalami percepatan. Jelas ya? Mengalami percepatan gitu, ya. Apa artinya percepatan? Ayo, ada yang ingat? Ini review lagi. Percepatan itu kalau di kinematika tuh kan simbolnya A ya. Ayo.
Apakah itu ini bocoran? Yuk, percepatan ada yang masih ingat definisinya apa? Percepatan? Yuk. Ada percepatan, ada kecepatan, ada jarak, tentunya S, ada waktu. Dalam suatu waktu, suatu benda bergerak, dia menempuh perubahan, ada perubahan posisi. Ya. Terus perubahan posisi dibandingkan waktu, maka ada yang kita sebut dengan kecepatan. Terus gimana hubungannya kecepatan dengan percepatan? Kalau ada perubahan kecepatan ya dibagi dengan waktu. Ingat-ingat nih ya. Lalu kenapa ada kecepatan? Karena ada perubahan posisi dibandingkan dengan waktu. Jadi ini jarak dan waktu ini penting nih. Ini yang oleh Einstein aja juga termasuk. Makanya Einstein bicara tentang ruang dan waktu ini. Karena dasarnya adalah kinematika. Di kinematika ada ruang, ada waktu. Lalu baru kita bisa bicara tentang kecepatan. Kecepatannya berubah, makanya ada percepatannya. Nah, ini kita lihat nih. Kecepatannya berubah, ya. Kecepatannya berubah, tapi dia beraturan. Itu yang dulu kita sebut dengan GLBB. GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Yang berubah apanya? Kecepatannya yang berubah. Tapi perubahannya itu teratur nih. Kita lihat di grafik ini teratur kan? Grafik kecepatan dengan waktunya. Berupa garis lurus ini. Itu, ya. Terus ada yang ingat bagaimana rumusan-rumusannya? Lupa gak? Gimana mencarinya? Kalau misalnya ada ketahuan perubahannya, ini sudah tahu ini, ya. Kalau lupa dibuka catatannya yang lalu ibu nggak akan nyerangin lagi ya, soalnya nanti waktunya kurang. Kalian boleh buka-buka lagi. Ini ibu kasih ingetin yang dulu aja. Jadi kalau kita mau mencari berapa jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang mengalami percepatan, kita bisa tinggal hitung aja nih berapa luas permukaan di bawah garis kecepatan terhadap waktu. Gitu ya. Maka nanti dapatnya rumusnya ini nih. S sama dengan kecepatan awal ditambah setengah AT kuadrat. Itu. Jadi balik lagi ke sini. Nanti nih. Nih. Kecepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Atau misalnya kalau kecepatan awalnya adalah P0, terus ada kecepatan akhir disebut VT, maka terus ada waktunya juga ya. Ada waktunya juga, maka kita bisa mencari bahwa percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan waktu. Ini waktu kelas 7. Terus kalian juga bisa mencari. Jadi kalau begitu kecepatan itu sama dengan dari si rumus ini kita bisa mencari kecepatan awal dikalikan dengan kecepatan awal dikalikan dengan T ya. Dikalikan dengan waktu ditambah dengan A dikalikan T. Ini buka-buka dulu. Ibu nggak akan nerangin ya, karena ntar waktunya habis. Nah, juga kita memperoleh rumusan S sama dengan P0 ditambah setengah AT kuadrat. Ini yang perlu kita ingat-ingat. Sebelum sini ntar. Nah, anak-anak, gerak benda jatuh sebenarnya itu kan GLBB ya. Nah ini sebenarnya GLBB kan, termasuk gerak lurus beraturan. Kecepatan awalnya ini perhatikan ya. Kecepatan benda awal, kecepatan awalnya berapa nih? Sebelum dijatuhkan. Bendanya bergerak apa tidak? Tidak. Berarti kecepatan awalnya sama dengan 0. Lalu ibu lepaskan. Hop. Jatuh. Dia mengalami kecepatan. Terus kecepatannya semakin lama semakin besar. Ya. Karena apa? Karena mendapatkan percepatan. Percepatannya kenapa ada percepatan? Karena gaya gravitasi. Makanya kita sebut percepatan gravitasi. Ya. Itu sebenarnya benda jatuh. Nah, coba kalau kalian perhatikan rumus ini nih. Waduh, apa yang gitu.
Ini cara membaca rumus ya. Ini jarak sama dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu dikalikan setengah kali percepatannya. Kalau dia jatuh berarti percepatannya sama dengan percepatan gravitasi dikalikan dengan waktu. Di sini apakah ada hubungannya dengan massa? Ibu tanya. Ayo. Dari rumusan ini apakah di sini ada hubungannya dengan massa? Kalau kita lihat rumusan-rumusan ini. Jadi misalnya ini benda kita jatuhkan, ini dari tebing ya. Kayak tadi di ilustrasi tadi. Ini ada orang di sini, terus kita jatuhkan bendanya. Pada saat awal, pada saat T sama dengan 0, dia kecepatannya sama dengan 0. Terus dia bergerak jatuh ke sini kan. Bergerak jatuh, semakin lama kecepatannya semakin besar. Sampai ketika dia jatuh di sini, terakhir namanya kecepatan akhir, VT. Gitu. Terus tingginya ini, tinggi bendanya ini, inilah S atau jarak tadi ya, jarak tempuhnya yang ini. Di sini ada, di rumusan ini ada muncul massa nggak? Tidak ya, tidak. Nah, itu yang mendasari Galileo Galilei untuk berpikir apakah ketika benda jatuh yang ini, nah dijatuhkan, satu massanya besar, satu massanya kecil, mana yang lebih cepat? Yang massanya besar atau massanya kecil? Nah, berpuluh-puluh tahun yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu, di zamannya Yunani, Aristoteles itu mengatakan benda berat pasti lebih duluan jatuh. Nah, nanti kita juga lihat ya, dalam keseharian juga kita ngeliat, kok duluan yang berat yang jatuh. Tapi ternyata ya, sebenarnya tidak. Mau besar seperti apapun dengan benda yang kecil, dia akan jatuh bareng. Karena kita lihat tadi, karena Galileo juga sudah tahu rumusan kinematika yang tadi tuh, nggak ada masalah massa di situ. Ya, sama aja gitu. Tapi kok bisa benda besar, misalnya bulu dijatuhkan dengan besi, kok lebih lambat yang bulu? Nah, kita lihat videonya ini ya. Nah, ini ada percobaan di pusat penelitian NASA di Amerika. Ini adalah ruangan yang bisa divakum. Jadi udaranya bisa kita disedot gitu ya. Ini ruangan ini untuk uji coba pesawat ulang-alik sebelum jadi gitu untuk mengetes supaya kondisinya hampir sama dengan di ruang tanpa udara gitu ya. Kita lihat, kita nonton ya. This has got an eccentric construction part of its history. It was built in the 1960s. Jadi awalnya sebenarnya ini tadinya tuh buat percobaan nuklir pada zaman perang. Setelah selesai perang digunakan buat percobaan NASA. Aluminium is not Besar ruangannya ya. strongest material to build the vacuum chamber out of. So they built out a concrete skin, which is part radiation shielded and parts an external pressure vessel, so that this thing can take force present on the outside when it's pumped out. Jadi di ruangan ini nanti udara bisa disedot sehingga lihat sama ya contohnya. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. Oke. The happiest thought of his life was Ya, this. kan gitu anak-anak. Jadi masuk. Itu tadi kisahnya. Yang menarik ya anak-anak ya, dari percobaan tadi sebenarnya kan dari literasi, dari baca buku, sudah tahu ya hasil dari eksperimen Galileo Galilei. Tapi ketika kita mencobanya sendiri, itu tetap aja rasa menakjubkannya ketika melihat bahwa ternyata itu betul, itu menarik. Nah, itu sebabnya Ibu ingin mengajak kalian bereksperimen seperti sama Galileo Galilei tadi ya. Ini
Jadi saya scan lagi. Sudah masing-masing sudah punya kelompoknya? Belum. Aduh, gimana dong kalian menentukan tadi siapa yang bawa kamera, bawa apa? Ibu Orak tadinya kalian udah punya kelompoknya masing-masing. Satu kelompok minimal 4 orang, ya. Jadi nanti di kelompok itu, nih, Itu kan tuh diajakkan sama ceng. nah, jadi satu kelompok 4 orang, yang satu nanti bertugas untuk menjatuhkan 2 benda, ya. Terus masing-masing benda yang jatuh nanti di stopwatch, diukur waktunya. Jadi supaya memudahkan, yang satu mengukur benda jatuh yang satu, yang satu lagi mengukur benda jatuh yang kedua. Jadi ada 2 orang pencatat waktu ya, masing-masing mencatat benda yang berbeda ya, supaya fokus gitu. Lalu satu orang mengkamerakan, memvideokan, karena ya, kita ingin akan lebih jelas terlihat dengan video gitu. Nah, eksperimen yang pertama, selembar kertas dengan buku atau benda apa saja yang lebih berat dari kertas. Ya, kalian posisikan posisi yang sama, kertas yang sama. Ini Ibu kertas dengan botol, ya. Kemudian jatuhkan dengan bersamaan. Hitung waktunya ketika jatuh sampai di lantai. Kalau terlalu cepat sehingga sulit mencatat waktunya, lebih tinggi lagi. Kalian bisa di tangga ya, atau naik ke tempat yang lebih tinggi, jatuhkan, maka akan lebih lama ya jatuhnya. Gitu. Kalau buku mungkin nanti takutnya bukunya rusak ya. Carilah benda lain yang lebih berat. Itu eksperimen yang pertama. Terus eksperimen yang kedua, yang kertas tadi diremas. Kalian remas, terus masih sama dengan benda yang tadi, benda di eksperimen pertama tadi. Jadi bendanya masih sama dengan eksperimen pertama ya, cuma kertasnya diremas lalu dijatuhkan. Gitu ya, jatuhkan. Ukur waktunya. Gitu. Itu eksperimen yang kedua. Yang eksperimen ketiga, kertasnya sama lebarnya, sama jenisnya ya. Yang satu tanpa diremas, yang satu diremas. Ya. Nah, nanti setelah sambil kalian biar rekamannya bagus, kalian coba dulu sebentar, eksperimen dulu sebentar, terus nanti supaya rekamannya bagus gitu ya. Nanti sambil kalian jelaskan, kalian diskusikan kenapa, apa bedanya di eksperimen pertama, di eksperimen kedua, di eksperimen ketiga, gitu ya. Nanti yang dikumpulkan ke Ibu sudah berupa video. Kalian jelaskan videonya, anggotanya siapa saja, ya anggota kelompoknya, terus tugasnya apa saja, sambil jadi Ibu juga bisa melihat wajah kalian ya. Kalau di sini kan Ibu nggak bisa nemenin kalian eksperimen, jadi kalau ada video serasa Ibu hadir di kalian gitu. Terus ini, gitu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Aku Pak. Si Mista Dei. Apa sih? Iya lagi bener. Ada pertanyaan? Ini kita sampai 11.40 ya, jadi ada waktu 40 menit cukup kayaknya ya. Sebelum ini ada pertanyaan atau pertanyaan yang tadi Ibu jelaskan juga boleh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu rasa setengah jam juga cukup ya buat video itu. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Mohon pembagian kelompoknya dituliskan di WAG yang itu ya, yang koordinasi kelas 8. Jadi Ibu tahu anggota kelompoknya siapa aja. Minimal 4 orang ya, minimal 4 orang. Paling sedikit 4 orang. Sekarang hadir berapa orang? 12, berarti bagi 4 3 kelompok ya. Boleh 3 kelompok. Nanti yang tidak hadir bisa bantu ngedit videonya, boleh. Serah kalian.
Yang tidak hadir nanti gabung aja sama kelompok yang ada. Jadi karena ada 12 dibagi 4 jadi 3 kelompok. Tulis 4 Bu, bagian di WA aku. 17. Oh, 17 bagi 4 jadi berapa? 4 kelompok ya. 4 kelompok ada yang 5, ada 5 orang boleh. Bagian di WA aku. Foto udah itu. Ini HP-nya di mana? Silakan sekelompok satu HP. Untuk merekamnya 1 HP, tapi buat ininya ada buat stopwatch-nya mungkin pakai aplikasi di HP juga ya berarti ya. Berarti mungkin ada 3 HP berarti. 1 buat merekam, 1 Ini yang luar telepon. buat ini apa namanya ngitung waktunya. Oh ya sebentar anak-anak, waktunya jangan lupa dicatat. Kalian catat sendiri ya. Ibu tidak menyiapkan LKS apa namanya lembar LKS karena ibu mintanya kan berupa video. Terus jangan lupa ketinggiannya harus sama ya. Kalau ketinggiannya tidak sama ya tentu saja waktunya akan berbeda ya. Kalau ketinggiannya sama pasti harus sama. Ketika menjatuhkan ketinggiannya harus sama. Gimana bikinnya tanyain? Halo. Bikinnya di Tulalin. tanya. Bebas ketinggiannya. Nah, ngerjain gimana? HP kamu mana? Nggak ada bisa. Baik, silakan bekerja sampai jam 11. Kita kan sampai jam 40 ya. Jadi sampai 11.30 ya. Setengah 12. Jadi ada waktu kita nanti ini. Kelompoknya sesuai kerjainnya di mana? Kamu yang jatuhin ya. Kerjainnya sesuai kelompoknya. Sekelompok HP-nya 3. Iya, Mam. Masih liar, Mam. Tugasnya liar banget. Bukan apa yang bedain itu ya? Begitu kan? Siapa yang stopwatch? Ya, adik ketua kuil. Imam. Ya itu sama. Kamu mending demoin weh. Kamu yang jatuhin. Aku yang jadohin atuh. Ya, aku stopwatch atuh. Aku yang jatuhin. Artinya HP-nya simpen atau kalau kamu yang jatuhin? Tapi takut gak keras mana? Parah si Adi mah parah pisan. Gue 3 HP, berarti banyak HP-nya tuh yang Parah pisan Adi mah ya udah lah, aku aja. Aneh. Adi. Nah, tuh rambutnya gitu lagi. Mira, waktu dasuran kayaknya kamu silat yang gitu. Gitu. Oh, kelihatannya. Jadinya begitu lagi. Di dalam sih. Tuh, jamnya tuh. Kayak apa bakal? Di mana sih Tata Ju? Di tempat cuci motor. Yang di tempat cuci motor. Di mana? Oh, Berarti kamu motor. Iya. Tidak tahu lagi. Ya puas. Dari Medan katanya dari sini boleh.
sendok yang sama juga sama dan buku atau benda yang berat. Ayah, iya. Non. Bisa. Stopwatch, video, semua lagi buat apa? Ayo stopwatch. Lagi buat rekaman. Aku tadi aku mau ngomong stopwatch ya kan mau? Ya udah. Kamu video Video tapi pakai HP telepon. Ini rekam. ya udah aku video Yang satunya nulis. di stopwatch. Kamu presentasi. Aku kok mau video Kalau lempar benda saya. karena memori penuh. Aku bisa video memori penuh nggak butuh nanya. Ya udah aku stopwatch. Ya kok. Di itu aja di lantai 2 yang Oh masih jauh. Oh, jauh banget.
Apa yang kita sedot? Yang dia mas?
Gimana? Apa ada pertanyaan atau gimana tadi percobaannya? Udah di udah di oh pantesan bau ini mana kurang bahagia. Emang itu sih atau lagi emang cuma ya emang di sini mau tanya di video mau dicapcut nggak bisa ngedit tapi ngedit. Ada kesulitan nggak tadi? Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, alhamdulillah. Heeh. Nanti dirapikan dia videonya, maksudnya dalam video diperkenalkan kelompoknya, pesertanya, terus tugasnya apa, terus caranya bagaimana. Lalu ketika eksperimen pertama apa yang kalian dapatkan, terus eksperimen kedua apa yang kalian dapatkan, yang ketiga juga apa yang kalian dapatkan. Gitu. Yang terakhir kesimpulan. Di eksperimen kedua gimana? Hasilnya sama apa tidak? Mendekati. Beda. Di percobaan kedua hasilnya mendekati. Mendekati hampir sama ya? Iya. Karena memang bisa ada human error ya. Human error itu ketika kalian baca stopwatch itu bisa saja ada kesalahan gitu ya. Sehingga beda sedikit itu mungkin saja terjadi. Alhamdulillah. Supaya tidak menyita waktu kalian di rumah, monggo silahkan kalau mau dirapikan ininya. Kapan kira-kira seminggu cukup buat ibu dapetin videonya? Hasil keseluruhannya ya. Kesimpulannya pakai apa? Pakai video juga tuh. Iya, pakai video. Apa sih di ini? Bapak itu Kesimpulannya apa? Kesimpulannya. yang pokoknya ada yang berat sama ada yang ringan. Pokoknya ada yang menahan sama ada yang sebenarnya kalau kalinya terus ada yang pakai semua sama yang kertas sendiri. Kalau ini beda ada. Masanya buat kamu apa sih? Yang ketiga kertas biasa. Enggak, ada di rumah. Mantap. Udah ya, segitu aja udah klik lah. Apa ini ya? Iya. Bapak, kenapa yang diremuk ini jadi lebih cepat? Padahal kan masa gak mempengaruhi kan? Ya. Oh ya, bentuknya. Ya. Berarti kalau misalnya kayak gitu ada yang nahan sini, dari yang nahan. Dirawat lagi ini aja. Boleh mau dikit. Gambar. Nanti Jadi ketika benda itu bentuknya aku bingung deh cara makan. secara besar ataupun kecil itu akan beda daya tahan. Tapi kalau berapa? Satu data. Nah, itunya berapa kali berapa? Apanya? Videonya berapa kali berapa? Itu yang kayak gitu. Yang gimana nih? 16. Dibagi-bagi yang edit siapa? Saya. Wow, gak ada imam.
yang dua benda bareng. Ini adalah siapa ini? Pak Risman. Pak Risman ya, yang pendamping. Gimana Pak Risman, anak-anak sejauh ini? Ngerti mereka? Pemahaman konsepnya jadi lebih mudah dengan melakukan kegiatan ini ya. Keberadaan Pak Risman membantu mendampingi manajemen kelas, sekaligus membantu anak-anak memahami hal-hal yang belum mereka setelah dapat ada guru pendamping yang offline ya, diskusi. Sama teh buku sama kertas kan yang ini. Lihat yang di viral di yang WA tuh semua itu dia sebelum nikah di ini ya. Testing alusnya apanya yang harus dialus? Yang ditanya. Aku bingung. Lonely. Yang kan 2 tahun lalu belum. Udah lama tuh nggak ngedit di ini Beci. Baik, yang lain sudah bisa kumpul di kelas semua? Mau sebelum Ibu tutup?
Apa belum waktu istirahat kan ya? Pilih satu aja. Kalau pilih satu aja. Yang paling bagus. Siapa sih awal ada kota? Ada kota. Silakan duduk dulu. Ada kenapa? Udah mau habis. Meraih penuh. Apa su? Opos sih. Mana tas? Opos. Itu surat udah ada. Ibu. Iya. Di mana? Nggak tahu tiba-tiba ada. Ya, silakan duduk dulu. Mau ditutup. Benar harinya ada. Ya, anak-anak sebelum Ibu tutup pasti ada waktu sebentar ya. Ibu mau apa namanya minta kesan refleksi kalian buat pelajaran yang pertama ini karena ini untuk materi gravitasi berarti cukup sampai pertemuan ini. Berikutnya nanti kita akan sambung dengan geosentris dan heliosentris. Nah, Ibu pengen dapat refleksi dari kalian nih, apa yang kalian dapat selama pelajaran materi gravitasi ini? Hah? Silakan. Silakan dari Imam. Aduh Kania jatuh. Ibu mau nanya, Bu. Oh iya, boleh silakan. Tugasnya dikumpulin hari ini. Kalau bisa hari ini boleh, kalau misalnya perlu waktu 1 minggu boleh. Yang apa namanya mau dirapikan dulu boleh, apa namanya. Jadi semacam kayak video yang lengkap gitu dari kalian memperkenalkan kelompok, terus pembagian kerjanya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, terus tampilkan eksperimen video eksperimen tadi gitu. Terus pembahasannya bagaimana gitu. Itu pertanyaan. Pembahasan kesimpulannya tuh harus dalam bentuk video tuh. Kalau Boleh. bisa dalam bentuk video lebih baik, tapi kalau misalnya kalian kesulitan buat editing video, memberatkan kalian mau dibentuk dalam tulisan boleh juga, nggak masalah. Tapi tentu saja yang dalam bentuk video lebih lebih dapat poin lebih ya, karena nanti kita bisa share di YouTube atau apa gitu ya, sebagai tanda ini kerja kalian gitu. Baik, Bu. Iya. Yang lain Gimana? Ada yang mau ingin menyampaikan pesannya? hari ini refleksinya gimana? Ya, Malia. silakan. Kesannya. Kalau bagi saya ini sangat seru sih, kayak main seru. Jadi kita kan nggak di dalam kelas terus keluar mau percobaan dan kerasa gitu perbedaannya dan jadi tahu gitu apa sih yang ibu jelaskan gitu jadi lebih kena gitu. Jadi eksperimen itu membantu kalian ya? Maksudnya. Iya, alhamdulillah. Lalu ada lagi teman yang lain? Mau kesan yang buruk juga nggak apa-apa, Ibu siap menerima. Udah siap tisu. Mau mengkritik boleh. Kesannya. Refleksinya boleh. Kesannya selama berapa pertemuan ini tuh 3 ya? 2 ya. 2 pertemuan ini seru, menarik juga karena ngebahas gravitasi gitu ya. Banyak yang belum kita tahu jadi tahu karena belajar ini gitu. Cuman ya mungkin karena Bu Nursari online, jadi kita perlu guru pendamping di sini yang menulis gitu agar kita bisa lebih paham gitu. Betul. Terima kasih banyak benar. Ya. Tapi penjelasan harga itu buat Ibu. Penjelasan Bu Nursari sendiri udah oke sih menurut saya, udah baik, udah bagus. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ada lagi?
Mau yang lain boleh? Dari Arif aja. Ngomong gue seru. Kesan atau kritikan. Perasaan kamu. Perasaan kamu deh. Gimana perasaannya bete? Arif mau menyampaikan kesannya, Bu. Boleh, silakan. Ya, kesan saya ya, jadi ya cukup tahu tentang gravitasi. Cukup kan. Dan ya penjelasan dari Bu Nursari juga udah lengkap lah. Dan ya bisa menerangkan semuanya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Ya, anak-anak, terima kasih banyak juga atas perhatian dan semangat kalian. Ini semuanya juga tidak bisa terwujud tanpa semangat kalian ya untuk belajar ya. Yang ingin Ibu garis bawahi ini refleksi Ibu ya. Ibu melihat bahwa ternyata kalau dalam ilmu pengetahuan itu apa yang dalam kasat mata kita ya. Kita menganggap bahwa oh, benda ringan pasti akan lebih lambat jatuhnya daripada benda yang berat. Tapi ternyata kenyataannya itu tidak begitu ya, maksudnya. Jadi kadang-kadang itu yang disebut dengan ilusi pengetahuan. Nah itu hati-hati ya. Ada istilah don't judge the book by its cover gitu ya. Jangan kita langsung menghakimi suatu peristiwa tanpa pendalaman yang penting. Nanti kita akan belajar lagi di heliocentris dan geocentris itu ada konsep yang secara sejarah peradaban manusia sangat berarti banget. Itu bagaimana orang mengubah dari geosentris menjadi heliocentris itu banyak para ilmuwan yang harus menghadapi hukuman mati ya. Hanya karena masalah itu perubahan cara pandang. Ada yang dihukum ngeri-ngeri ya, hukum-hukuman zaman itu ya. Hanya masalah menyatakan kebenaran. Jadi apa yang orang-orang pandang itu satu kebenaran ya, kadang-kadang tidak lengkap, bukan salah tapi tidak lengkap gitu ya, tidak lengkap. Jadi kita perlu belajar, terus belajar, jangan jangan cukup puas. Jadi kayak tadi ya, Bu, tadi pertanyaannya tadi tentang matahari, kenapa tadi orbit planet kok ada yang ini yang berubah arah Venus. Nah, itu jangan cukup puas dengan jawaban Ibu tadi. Jawaban Ibu tadi Ibu sendiri tidak puas dengan jawaban Ibu tadi. Dan harus open mind, harus mungkin aja berubah. Kita suatu saat ada kebenaran baru yang lebih melengkapi. Nanti mungkin ada teori gravitasi. Sekarang teori gravitasi Newton yang kalian pelajari. Nanti tingkatan berikutnya kalian akan belajar teori gravitasi Einstein. Nanti mungkin ada lagi teori gravitasi siapa? Tasya atau siapa ya dari kalian ya bisa mendapatkan teori baru ya. Wallahu a'lam ya, mudah-mudahan. Ya begitu saja. Terima kasih banyak atas kesempatan. Terima kasih Pak Pisman juga sudah mendampingi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan WA Ibu ya, japri Ibu ya. Dan jangan lupa videonya supaya Ibu juga lebih kenal wajah-wajah masing-masing. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Izin titip ya. HP-nya silakan kumpulkan lagi. Bersama bisa. AM. Imam. Ya, Pak. Boleh aku udah di aku aja. Bersamamu ganti Mam. Ganti nama. Guys, aku kangen banget. Belum ngirim ininya ke awal. Ini videonya. Ada yang Apaan video apa? Itu aku kirim foto ke awal. Boneka gede itu kalah sama wali kota Solo. Panas. Oke gas. Tabrak dua tuh orang gas. Waduh.